Selamat pagi anak ibu kelas 9. Kembali kita bertemu di pembelajaran IPA. Anak ibu tetaplah semangat. Semua tugas-tugas yang ibu berikan dicatat dan dikirim ke WA pribadi ibu. Kita berdoa supaya pandemi cepat berlalu, supaya kita bisa dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Untuk itu anak ibu diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan bepergian, jaga jarak, dan jika keluar pakai masker untuk memutus rantai penyebaran virus. Sekarang semangatlah untuk melakukan pembelajaran walaupun kita lewat daring, supaya video-video pembelajaran dapat disimak anak ibu, supaya menjadi ada bekal nanti untuk ujian UN. Tetaplah semangat, jangan lupa berdoa. Sekarang kita masuk video tentang reproduksi pada tumbuhan. Yang bagaimana reproduksi pada tumbuhan? Di sini kita melihat ada nanti secara vegetatif, ada secara generatif. Yang bagaimana secara generatif, yang bagaimana secara vegetatif? Simak video berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu satu, generatif, yang kedua vegetatif. Vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu satu alami, yang kedua buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin, artinya perkembangbiakan dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan disebutlah itu dengan benang sari, betina disebut putik. Kedua sel ini terdapat pada bagian bunga. Benang sari dan kepala putik terjadi peleburan karena angin, air, hewan, dan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau vegetatif tadi ada dua, yaitu satu alami dan buatan. Vegetatif alami contohnya: satu, membelah diri, contohnya pada ganggang hijau. Kedua, rizoma, contohnya pada jahe kunyit lengkuas. Ketiga, geragi, contohnya pada rumput teki stroberi. Empat, umbi batang, contohnya pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Selanjutnya umbi lapis, contohnya pada tulip, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Tunas, contohnya pada bambu. Tunas adventif, contohnya pada cemara dan sukun. Spora, contohnya pada jamur dan suplir. Lihat gambar ya. Bawang merah, bawang bombay, dan stroberi. Vegetatif buatan, yaitu satu, cara yang pertama adalah cangkok atau mencangkok. Kedua, menyambung atau yang otomatis dibuat oleh manusia. Menempel, ya buatan manusia. Stek juga ya. Jadi vegetatif buatan, cangkok, menyambung, menempel, dan stek. Generatif. Generatif tadi sudah dijelaskan di depan bahwasanya generatif ini merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kelamin jantan pada tumbuhan disebut benang sari, sedangkan betina disebut kepala putik atau putik ya, disebut putik. Lihat kelopak bunga berikut, nanti digambar ya nak. Kelopak bunganya ada benang sari, tangkai sari, dasar bunga,
Ya, jelas nanti gambar. Bagaimana cara benang sari bertemu atau jatuh dengan kepala putik? Nah, otomatis dibantu oleh 1. Angin. Yang kedua, oleh hewan, contohnya serangga atau lebah ataupun nanti kupu-kupu. 3, oleh air, dibantu air ya. Keempat, oleh manusia, bisa dipegang manusia bunga yang satu dengan yang lain. Contoh ini, kupu-kupu, ini kelelawar, dan ini adalah kumbang ya. Sedangkan ini adalah manusia memegangnya ya. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. 1. Autogami. 2. Geitogami. Alogami. Saya nanti diulang-ulang ya nak videonya. Nah, setelah terjadi penyerbukan maka terjadilah buah seperti jambu berikut. Setelah video disimak nak, buatlah catatanmu, digambar kelopak bunganya ya, gambar bunga yang sempurna. Terus kirimkan lewat WA pribadi ibu. Ingat bahwa catatanmu itu ibu buat menjadi nilai tugas harian. Semangat, tetaplah jaga kebersihan dan jauhi keramaian. Semoga pandemi cepat berlalu supaya kita dapat melakukan pembelajaran seperti pembelajaran tatap muka di kelas. Terima kasih.